Shalom, salam podcast eksposisi M116. Kita akan belajar apa saja atribut-atribut Allah itu dan siapa sesungguhnya Allah itu. Kabar baiknya dalam usaha menjawab pertanyaan ini semakin banyak yang dapat kita ketahui mengenai Allah. Kita dapat membaca artikel ini mungkin akan lebih baik kalau membaca seluruh penjelasan terlebih dahulu, kemudian baru mencari tahu kutipan Alkitab yang disebutkan supaya mendapatkan pemahaman menyeluruh. Rujukan dari Alkitab mutlak diperlukan karena tanpa didasari otoritas dari Alkitab, apa yang dikatakan di sini tidak lebih sekedar opini manusia yang justru sering salah dalam memahami Alkitab. Ayub 42 ayat yang ke-7. Manusia tidak pernah dapat menyatakan betapa pentingnya bagi dirinya untuk mencoba mengerti siapa Allah itu. Kegagalan memahami siapa Allah itu akan menyebabkan kita mengikuti dan menyembah ilah yang salah, yang malah berlawanan dengan kehendaknya. Keluaran 23 sampai dengan kelima. Kita hanya dapat mengetahui apa yang Allah sendiri mau ungkapkan tentang dirinya. Salah satu dari atribut dan kualitas Allah adalah terang, yang artinya hanya Dia sendiri yang dapat mengungkapkan informasi mengenai dirinya. Yesaya 60:19, Yakobus 1 ayat yang ke-17. Fakta bahwa Allah telah mewahyukan pengetahuan mengenai dirinya sendiri tidak boleh diabaikan begitu saja. Supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ibrani 4 ayat yang pertama. Ciptaan di alam semesta ini Alkitab dan Sang Firman yang telah menjadi daging Yesus Kristus akan menolong kita untuk mengenal siapakah sesungguhnya Allah itu. Mari kita mulai dengan memahami bahwa Allah adalah pencipta dan kita adalah bagian dari ciptaannya. Kejadian 1 ayat 1, Mazmur 24 ayat yang pertama. Allah berfirman bahwa manusia diciptakan menurut gambarnya sendiri. Manusia diciptakan melampaui segala ciptaan dan diberikan kuasa atas ciptaan lainnya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Walaupun ciptaan ini telah dikotori oleh kejatuhan, namun tetapi memberikan gambaran mengenai karya Allah. Kejadian 3:17 sampai 18, Roma 1 ayat 19 sampai ke-20. Dengan mempertimbangkan luasnya ciptaan Allah, kompleksitasnya, keindahan dan keteraturannya, kita dapat membayangkan kedahsyatan Allah. Beberapa nama Allah yang kita dapat menolong untuk bisa memahami siapa sesungguhnya Allah itu. Elohim, yang artinya yang kuat dan ilahi. Kejadian 1:1. Adonai, Allah mengidentifikasikan dirinya ada hubungannya dengan majikan dan hamba. Keluaran 4 ayat 10 dan 13. El Elyon, yang maha tinggi, yang paling perkasa. Yesaya 14 ayat yang ke-20. El Roy, yang kuat, yang melihat. Kejadian 16 ayat 13. El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Kejadian 17 ayat yang pertama. El Olam, Allah yang kekal. Yesaya 40 ayat 28. Yahweh, Tuhan yang adalah aku, artinya Allah yang berada dalam dirinya sendiri dalam kekekalan. Keluaran 13 dan 14. Mari kita lanjutkan mempelajari atribut-atribut Allah lainnya. Allah itu kekal, berarti Dia tidak berawal dan keberadaannya tidak akan pernah berakhir. Dia kekal dan tidak terbatas. Ulangan 33:27, Mazmur 90 ayat yang kedua, 1 Timotius 1 ayat yang ke-17. Allah itu tidak berubah, yang berarti Allah dapat dipercaya dan diandalkan. Maliaki 3:6, Bilangan 23:19, Mazmur 102 ayat 26 dan 27. Allah tak terbanding, yang berarti tidak ada satupun yang seperti Dia dalam karya maupun keberadaannya. Dia tidak ada taranya dan sempurna adanya. 2 Samuel 7 ayat 222, Mazmur 86 ayat 8, Yesaya 40 ayat 25, Matius 5 ayat ke-48. Allah itu melampaui segala pengertian, yang berarti Dia tidak dapat diselami dan tidak dapat dipahami secara sempurna. Yesaya 40 ayat 28, Mazmur 145 ayat 3, Roma 11 ayat 33 dan 34. Allah itu adil, artinya Dia tidak akan membeda-bedakan seseorang dengan yang lain. Ulangan 32 ayat keempat, Mazmur 18 ayat yang ke-31. Allah Maha Kuasa, artinya Dia berkuasa atas segalanya. Dia dapat melakukan apa yang dikehendakinya, namun apa yang dilakukannya senantiasa sesuai dengan karakternya. Wahyu 19 ayat ke-6, Yeremia 32 ayat 17 dan ayat yang ke-27. Allah Maha Hadir, artinya Dia senantiasa hadir dan Dia hadir di mana-mana, namun tidak berarti segalanya adalah Allah. Mazmur 139 ayat 7 sampai 13. Allah Maha Tahu, artinya Dia mengetahui masa lalu, sekarang dan akan datang, bahkan segala yang kita pikirkan, karena Dia mengetahui segala sesuatu. Keadilan selalu ditegakkan. Mazmur 139 ayat pertama sampai dengan kelima.
Allah itu Esa, berarti bukan hanya tidak ada Allah lain, tetapi juga berarti hanya Dia yang dapat memenuhi kebutuhan hati dan pikiran kita yang paling dalam, dan hanya Dia satu-satunya yang layak untuk kita sembah dan puja. Ulangan 6 ayat yang keempat. Allah itu benar adanya, yang berarti Dia tidak bisa dan tidak akan membiarkan kesalahan karena kebenaran dan keadilannya. Maka Yesus harus menanggung hukuman Allah Bapa terhadap dosa-dosa kita sehingga dosa-dosa kita diampuni. Roma 3:21 sampai ke 26. Allah berdaulat yang berarti Dia adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Semua ciptaannya sadar atau tidak sadar tidak dapat merusak rencana-rencananya. Mazmur 93:1-95 ayat yang ketiga. Allah itu roh yang berarti Dia tidak kelihatan. Yohanes 1 ayat 18, Yohanes 4 ayat 24. Allah adalah Allah Tritunggal yang berarti tiga pribadi tapi satu Allah. Sama secara substansi, setara dan kuasa dan kemuliaannya. Perhatikan bahwa Mazmur 28 ayat 19 dalam bahasa Inggris penulisan nama dalam bentuk tunggal sekalipun dipakai untuk merujuk tiga pribadi berbeda. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Matius 28, 19, Markus 1 ayat 9 sampai dengan ke-11. Allah adalah kebenaran yang berarti Dia tidak pernah bertentangan dengan dirinya sendiri dan tidak bisa melakukan yang tidak benar dan tidak berbohong. Mazmur 117 ayat yang kedua. Allah itu suci yang berarti Dia tidak dapat tercampur dengan segala kerusakan moral yang berarti Dia menentang segala yang berdosa. Allah melihat kejahatan dan marah karenanya. Seringkali Alkitab menyebutkan api bersama-sama dengan kesucian. Allah juga dilukiskan sebagai api yang menghanguskan. Yesaya 6 ayat yang ketiga, Ibrani 12 ayat ke-29. Allah itu penuh dengan anugerah. Hal ini termasuk kebaikan, kemurahan, belas kasihan, dan kasih. Semua kata ini menggambarkan arti dan kebaikan Allah. Bukan karena anugerah Allah, segala atribut Allah akan membuat kita terpisah daripadanya. Kita bersyukur bahwa Dia ingin mengenal setiap dari kita secara pribadi. Keluaran 22 ayat 27, Mazmur 31 ayat ke-21, Petrus 1 ayat 3, Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 17 ayat yang ketiga. Ini adalah segala usaha yang sederhana untuk menjawab sebuah pertanyaan besar. Kiranya Anda dapat bersemangat untuk lebih mengenal Dia. Yeremia 29 ayat 13. Shalom Podcast Eksposisi.